Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari anak-anakku semuanya, kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas segala karunia nikmat yang telah dicurah limpahkan kepada kita pada hari ini. Baik, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar lagi bersama-sama. Kita akan membahas tentang soal subtema 3 dari tema 4D. Jadi, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai membahas, kita berdoa dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan pada hari ini. Kita doa bersama-sama membaca basmalah. Bismillah. Dan silahkan anak-anakku semuanya mempersiapkan peralatan tulis, catat materi yang penting, ilmu yang penting yang ada di dalam video ini. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Soal pembahasan penilaian akhir halaman 115 dan 116. Soal nomor 1. Persatuan Indonesia adalah bunyi sila Pancasila yang ke? Jawabannya 3. Soal nomor 2. Jelaskan makna dari sila ketiga Pancasila. Jawabannya, makna sila ketiga Pancasila adalah 1. Nasionalisme dan cinta tanah air. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan sehingga tidak mementingkan kepentingan pribadi. Soal nomor 3. Simbol sila ketiga Pancasila adalah, jawabannya, pohon beringin. Soal nomor 4. Tuliskan perilaku apa saja yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Jawabannya, 1. Menghargai perbedaan pendapat di antara kelompok. Yang kedua, menjaga keamanan lingkungan. Yang ketiga, mementingkan kepentingan bersama dalam hidup bermasyarakat. Yang keempat, bersikap toleransi dan mudah memaafkan. Yang kelima, bangga menggunakan produk dalam negeri. Soal nomor 5. Pintu gebyok adalah kerajinan yang berasal dari daerah. Jawabannya adalah C. Jepara. Soal nomor 6. Sebutkan 5 pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya. Jawabannya, yang pertama, perajin keramik atau guci. Yang kedua, pembatik. Yang ketiga, perajin anyaman. Yang keempat, penenun kain. Yang kelima, dalang. Soal nomor 7. Jelaskan proses perjalanan meja dan kursi hingga sampai di rumahmu. Jawabannya, pohon di hutan ditebang, kemudian kayu diangkut. Setelah itu kayu diolah menjadi kursi, diukir oleh perajin kayu. Kursi dijual di toko mebel. Kemudian pembeli, yaitu para konsumen. Soal nomor 8. Mengapa pekerjaan perajin mempengaruhi perkembangan sosial budaya suatu bangsa? Jawabannya, karena pekerjaan yang dilakukan oleh perajin adalah membuat cenderamata atau benda-benda khas dari suatu daerah untuk dijual kepada turis. Soal nomor 9. Berikut ini merupakan fungsi hutan, kecuali, jawabannya adalah B. Tempat bermukim manusia. Pembahasannya, hutan merupakan habitat flora dan fauna. Jika digunakan untuk bermukim manusia, maka akan banyak pohon yang ditebang untuk membuka lahan permukiman. Soal nomor 10. Sebutkan dampak dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Jawabannya, 1. Sumber daya alam akan cepat habis. Yang kedua, sumber daya alam akan sulit diperbaharui karena penggunaan lebih cepat dari pembaharuan. Yang ketiga, sumber daya alam menjadi langka bahkan punah. Soal nomor 11. Cara sederhana dalam mengolah sampah adalah dengan melakukan kegiatan 4R, yaitu jawabannya reduce, reuse, recycle, dan replace.
Soal nomor 12. Membuat kerajinan tas dari kemasan plastik bekas merupakan salah satu contoh kegiatan. Jawabannya adalah reuse. Pembahasannya, menggunakan kembali limbah kemasan plastik agar lebih bernilai ekonomi dan memperpanjang waktu pemanfaatan plastik itu sendiri. Soal nomor 13. Gambarlah simbol sila ketiga pada kolom berikut. Jawabnya, gambar sila ketiga Pancasila. Soal nomor 14. Jelaskan tahap membuat gambar bentuk dengan teknik pointillis. Jawabnya adalah tahap membuat gambar bentuk dengan teknik pointillis adalah pertama, buatlah sketsa sebuah bentuk sesuai imajinasimu. Yang kedua, warnai gambar dengan cara membubuhkan titik-titik agar gambar terkesan nyata. Yang ketiga, hapus garis bantu atau sketsa yang digambar di awal. Soal nomor 15. Jelaskan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengomentari hasil gambar atau karya seni lainnya. Jawabannya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengomentari hasil gambar yaitu ide gambar, gaya dan teknik yang digunakan, komposisi warna, kerapian. Soal 16. Bagaimana cara menyikapi penilaian orang lain terhadap karya seni yang kita buat? Jawabannya, kita harus menerima kritikan dengan lapang dada dan menjadikan saran yang diberikan menjadi bahan untuk membuat karya yang lebih baik lagi. Soal nomor 17. Dongeng adalah, jawabannya, cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi. Soal nomor 18. Berikut ini unsur intrinsik cerita, kecuali D. Masalah. Unsur-unsur intrinsik cerita adalah tokoh, latar, alur, amanat. Nomor 19. Runtutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita disebut, jawabannya alur. Soal terakhir. Jelaskan hal apa saja yang harus diperhatikan dalam mengomentari sebuah cerita. Jawabannya, hal yang harus diperhatikan dalam mengomentari sebuah cerita adalah karakter tokoh, alur cerita, makna dari cerita tersebut. Dan alhamdulillah sudah selesai materi sub tema 3, tema 4D, ya, pembahasan soal akhirnya. Ustaz ucapkan jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.